Sudah waktunya kita berbicara dengan jujur. Tanpa topeng, tanpa jargon teknis. Banyak pria, terutama di usia lanjut, merasa bingung mengapa keintiman dengan pasangan menjadi hambar. Mereka mengulang pola yang sama, berharap hasil berbeda. Padahal jawaban sebenarnya bukan pada seberapa banyak atau kerasnya usaha fisik, melainkan pada kedalaman koneksi. Dalam dunia yang terlalu sering memuja performa, posisi yang benar-benar menyentuh hati seringkali diabaikan. Video ini mengajak pria untuk kembali pada dasar keintiman, kehadiran emosional, bukan aksi akrobatik. Disinilah letak kekuatan yang sesungguhnya, dalam gerakan yang tenang, dalam tatapan yang jujur, dan dalam irama yang sinkron dengan hati pasangan. Salah satu aspek paling kuat dalam hubungan intim bukanlah variasi posisi atau stamina, tetapi seberapa dekat dan hadir kita dalam momen tersebut. Kontak mata, yang lama dan tulus, bukan sekadar romantis, tetapi berdampak nyata secara biologis. Penelitian menunjukkan bahwa tatapan mata memicu pelepasan oksitosin, hormon yang membangun rasa percaya dan ikatan emosional. Ditambah lagi, aktivasi mirror neurons dalam otak memungkinkan pasangan untuk ikut merasakan emosi dan sensasi satu sama lain. Dalam posisi seperti misionaris dengan kaki melingkar atau saling berhadapan sambil berpelukan, hubungan menjadi lebih dari sekadar fisik. Ia menjadi ruang untuk kejujuran, keamanan, dan keintiman mendalam. Namun banyak pria justru menghindari posisi seperti ini karena intensitas emosionalnya. Dibutuhkan keberanian untuk hadir sepenuhnya, bukan hanya secara tubuh, tapi juga secara hati dan jiwa. Tidak ada ruang untuk berpura-pura atau melamun. Nafas, energi, dan perhatian harus selaras. Ketika ini terjadi, respons tubuh pasangan menjadi nyata. Ia melunak, terbuka, dan merasa cukup aman untuk menunjukkan sisi terdalam dirinya. Bukan karena kamu tampil memukau, tapi karena kamu hadir dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu berkata-kata, cukup biarkan tatapanmu yang berbicara. Di titik ini, seks bukan lagi soal klimaks, melainkan pengalaman yang membekas dalam memori emosionalnya. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah obsesi pada kecepatan dan klimaks. Padahal, bagi wanita, yang paling membekas justru adalah sinkronisasi ritme. Irama yang pelan namun penuh makna, bukan gerakan tergesa-gesa yang membuat tubuh kewalahan. Posisi yang ideal bukan soal teknik rumit, tetapi soal kendali yang lembut dan penuh perhatian. Misalnya, saat pria membiarkan pasangan memimpin tempo atau memegang kendali sambil tetap menjaga ritme yang terhubung dengan emosinya. Ini bukan dominasi, tapi harmoni. Penelitian juga mendukung ini. Gairah wanita lebih bersifat responsif dan terbangun melalui tekanan yang tepat, bukan sekadar kecepatan. Ritme pelan dengan intensitas emosional justru mengaktifkan sistem saraf yang mendukung relaksasi dan kenikmatan. Penutupnya sederhana namun dalam. Keintiman sejati tidak datang dari kekuatan otot, melainkan dari kehadiran utuh dan kesadaran emosional. Ketika pria mampu menjadi jangkar yang tenang dan empatik dalam momen keintiman, pasangan tidak hanya merasa dicintai, tapi juga benar-benar terlihat dan diterima. Inilah bentuk cinta dewasa yang tidak akan pernah dilupakan, karena ia bukan hanya menyentuh tubuh, tapi juga hati dan jiwa. Dalam dunia keintiman, kendali seringkali disalahartikan. Banyak pria mengira bahwa untuk menciptakan momen yang berkesan, mereka harus menjadi dominan atau agresif. Padahal, justru sebaliknya. Yang paling membekas bagi wanita bukan seberapa kuat gerakanmu, melainkan seberapa dalam kehadiranmu. Kendali sejati bukan soal menguasai, tapi menyelaraskan diri dengan energi pasangan. Dorongan yang pelan, dalam, dan penuh kesadaran bisa mengaktifkan respons emosional yang jauh lebih intens daripada tindakan impulsif. Ketika pria mampu memimpin dengan ketenangan, mendengarkan bahasa tubuh pasangan, dan menciptakan ketegangan melalui ritme yang tepat, pengalaman tersebut akan berubah dari rutinitas menjadi kenangan emosional yang abadi. Irama tubuh dalam keintiman sebenarnya adalah bentuk komunikasi. Pesan seperti, aku di sini bersamamu, atau, aku tidak akan kemana-mana, disampaikan bukan lewat kata-kata, tetapi lewat tempo dan sentuhan. Saat wanita merasakan keselarasan itu, ia berhenti menahan diri. Pikiran dan tubuhnya menjadi selaras, membuka ruang bagi koneksi emosional yang dalam. Inilah saat di mana kamu bukan sekadar pasangan fisik, tetapi menjadi jangkar emosional baginya. Dalam momen seperti ini, kamu tidak hanya memuaskan hasrat, tapi juga memeluk jiwanya. Kamu tidak sekadar beraksi,
tetapi menciptakan ritme yang menunjukkan bahwa dia adalah pusat perhatianmu. Itulah yang membedakan antara pria yang sekadar hadir dan pria yang dikenang. Namun, banyak pria keliru memahami arti dari memimpin. Mereka menyamakan dominasi dengan kontrol mutlak, padahal wanita tidak takut pada dominasi. Mereka takut pada dominasi yang tidak aman. Power surrender position bukan tentang menguasai tubuh wanita, melainkan menciptakan ruang di mana ia merasa cukup aman untuk menyerahkan kendali secara sukarela. Posisi ini bisa diwujudkan dalam bentuk sederhana. Tubuhnya menunduk, tanganmu menggenggam lembut pergelangannya, napas kalian seirama. Bukan tentang kekuatan yang menekan, melainkan kekuatan yang menjaga. Ketika dilakukan dengan kesadaran dan empati, posisi ini bukan bentuk penaklukan, tapi perlindungan. Secara neurologis, ketika wanita merasa aman, baik secara fisik maupun emosional, sistem saraf parasimpatiknya aktif. Inilah bagian otak yang bertanggung jawab atas rasa rileks, kepercayaan, dan keterbukaan. Ia tidak lagi memikirkan penampilannya, tidak lagi tegang, tidak lagi khawatir. Yang ada hanyalah rasa tenggelam dalam pelukan yang membuatnya merasa utuh. Tapi ini hanya terjadi bila pria mampu menghadirkan kekuatan yang penuh tujuan. Pegangan tangan bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk menjaga. Nada suara bukan untuk memerintah, melainkan untuk meyakinkan. Ketika ruang itu diberikan, kamu membuka sisi dirinya yang mungkin tak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Disinilah kekuatan sejati bertemu dengan kelembutan emosional. Wanita merasa paling feminin bukan saat dilemahkan, tapi saat diberi izin untuk lepas sepenuhnya, secara tubuh, emosi, dan jiwa. Ini bukan agresi, tapi pengabdian. Pria yang bisa menjaga kutub ini, yang kuat tapi aman, adalah pria yang tak akan pernah dilupakan. Karena di tengah dunia yang menilai pria dari seberapa keras mereka tampil, justru yang lembut dan hadir penuh itulah yang paling dirindukan. Dalam keintiman, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan teknik atau penampilan, hingga melupakan esensi terpenting, koneksi emosional yang mendalam. Salah satu posisi yang menyalakan koneksi ini adalah arching bridge, sebuah bentuk yang bukan sekadar indah secara visual, tetapi transformatif secara internal. Posisi ini bukan tentang akrobat atau kekuatan, melainkan tentang sensitivitas dan kesadaran penuh. Ketika pria melambat, mengangkat pinggul pasangannya dengan lembut, dan menciptakan lengkungan di punggung bawah, ia secara tak langsung mengarahkan energi ke titik-titik sensitif yang jarang disentuh, baik secara fisik maupun emosional. Secara biologis, posisi ini menjangkau dinding anterior vagina, di mana terdapat saraf fornis, jaringan neurologis yang berkaitan langsung dengan respons emosional dan bahkan spiritual. Artinya, ketika kamu melakukannya dengan perlahan, penuh kehadiran, dan dalam tempo yang selaras, kamu tidak hanya menyentuh tubuhnya, tetapi juga membangkitkan sisi terdalam jiwanya. Irama napas, gerakan tangan, dan kontak mata menjadi alat komunikasi yang lebih kuat dari kata-kata. Di sini, wanita merasa tidak hanya dimasuki, tetapi disambut. Saat kamu tidak terburu-buru, fokus pada perasaan dan bukan performa, ia merasa cukup aman untuk membuka diri sepenuhnya. Bukan karena kewajiban, tetapi karena hasrat tulus yang bangkit dari rasa terhubung dan dimengerti. Namun koneksi sejati tidak berhenti di situ. Ada satu posisi lagi yang justru paling jarang dibicarakan, namun paling memuaskan secara emosional, si delok. Dua tubuh berbaring saling rapat, kaki terlilit, satu tangan di leher, satu lagi melingkar di pinggang, posisi yang sederhana, tenang, tapi penuh makna. Dalam postur ini, tidak ada tekanan performa, tidak ada perlombaan menuju klimaks. Yang ada hanyalah ruang untuk hadir bersama, merasakan napas satu sama lain, membangun ikatan dari keintiman emosional yang murni. Secara psikologis, posisi ini meningkatkan hormon oksitosin, senyawa yang memperkuat rasa percaya dan koneksi pasangan. Dalam pelukan ini, wanita bisa benar-benar rileks, melepaskan segala penjagaan, dan merasakan ketenangan yang membangkitkan gairah secara alami. Kehadiran pria dalam posisi seperti ini menjadi jangkar. Dengan irama yang pelan namun mantap, napas di lehernya, dan sentuhan yang penuh makna, kamu memberi sinyal bahwa dia tidak harus menjadi siapa-siapa, cukup dirinya sendiri. Disinilah kerentanan bertemu dengan hasrat. Wanita bisa bicara, tertawa, menangis, atau hanya diam dalam pelukan, karena ruang ini tidak menuntut apapun. Ia bukan sekadar aksi, tapi kemitraan. Dan justru karena itu,
Momen ini tak terlupakan. Ia menyentuh inti rasa aman, membuat wanita merasa dicintai tanpa syarat. Akhirnya, apa yang wanita butuhkan bukan trik-trik baru, melainkan kesadaran baru, bahwa cinta sejati tak perlu selalu ditunjukkan lewat gerakan rumit, tapi lewat kehadiran yang penuh perhatian. Ketika kamu hadir dengan kesadaran ini, kamu tidak lagi hanya seorang kekasih. Kamu menjadi sosok yang ia percaya sepenuhnya. Itu bukan sesuatu yang bisa diminta secara verbal, tapi tubuhnya akan memintanya lagi dan lagi. Di tengah dunia yang seringkali memuja teknik, performa, dan pencapaian fisik, ada satu hal yang justru jarang dibahas namun jauh lebih bermakna, koneksi. Keintiman yang sejati tidak dibangun dari kecepatan atau variasi gerakan, melainkan dari kehadiran utuh, pemahaman mendalam, dan empati yang tulus. 5 posisi yang dibahas sebelumnya bukanlah rahasia teknik yang membuat pria terlihat hebat, tapi cara menghadirkan kualitas hubungan yang benar-benar menyentuh hati. Ini bukan tentang siapa yang paling dominan, tetapi siapa yang paling bisa hadir, secara fisik, emosional, dan spiritual. Karena dalam momen-momen hening yang penuh rasa, justru keintiman sejati menemukan bentuknya. Pria yang mampu menciptakan ruang aman, yang memimpin dengan ketenangan dan bukan dengan tekanan, akan selalu diingat bukan karena aksinya, tapi karena kehadirannya. Wanita tidak merindukan aksi yang eksplosif, tapi keintiman yang terasa personal, dekat, dan penuh perhatian. Di usia lanjut, keintiman berubah bentuk, bukan lagi kompetisi stamina, tapi perjalanan menuju pengertian yang lebih dalam. Setiap posisi yang dijelaskan sebelumnya adalah pintu menuju pengalaman emosional yang lebih kuat. Disinilah keintiman bukan lagi soal tubuh, tapi soal kepercayaan, kenyamanan, dan keberanian untuk tampil apa adanya. Hubungan yang bisa bertahan dan berkembang adalah hubungan yang menyentuh inti perasaan, bukan hanya permukaan. Dalam konteks ini, kehadiran menjadi nilai utama. Pria yang hadir tidak sibuk mengejar klimaks atau mengesankan pasangan dengan teknik baru. Ia hadir untuk merasakan, menyimak, dan menanggapi dengan sepenuh jiwa. Ia tahu bahwa satu sentuhan penuh makna lebih kuat daripada 1000 gerakan tanpa rasa. Ia memahami bahwa dalam setiap desah napas dan jeda diam, ada dunia yang bisa dijelajahi bersama, jika ia cukup berani untuk hadir sepenuhnya. Kehadiran semacam ini adalah bentuk cinta yang matang, dewasa, dan berakar dalam rasa saling percaya. Ia tidak bergantung pada usia atau kebugaran fisik, tapi pada kemauan untuk memberi dan menerima secara setara. Dan itulah sebabnya, pria yang memimpin dengan kesadaran seperti ini akan selalu dikenang. Bukan karena ia tahu semua teknik atau bisa tampil sempurna, tetapi karena ia tahu bagaimana membuat pasangannya merasa cukup, terlihat, dan dicintai. Dalam dunia yang seringkali terjebak dalam pencarian kepuasan instan, pria seperti ini menciptakan pengalaman yang bermakna dan abadi. Ia bukan sekadar pasangan, ia adalah tempat pulang. Bukan sekadar penjelajah hasrat, tapi pemelihara cinta. Ia menciptakan keintiman yang tidak sekadar dirasakan hari ini, tapi akan terus dikenang di hari-hari mendatang. Pria semacam ini jarang, tapi tidak pernah dilupakan. Karena dalam setiap hubungan yang bertahan, selalu ada satu hal yang membuat segalanya tetap hangat, makna. Dan hanya pria yang memilih menciptakan makna, bukan sekadar kenikmatan, yang akan tetap diinginkan, selalu.